Oke, mari kita langsung masuk ke materi kita kali ini. Bayangkan ini, kalau dapat 1 juta, kita sedekah jadi 10 juta. Kalau 1 miliar kita sedekahin, jadi 10 miliar. Nah, ini adalah klaim yang paling berani dan ikonik dari Ustadz Yusuf Mansur. Idenya sederhana tapi radikal banget. Serahkan uang Anda dan Tuhan bakal melipat gandakannya 10 kali lipat. Ini bukan cuma kiasan spiritual loh, tapi beneran sebuah konsep yang mengubah logika ekonomi konvensional jadi hitung-hitungan eksponensial. Selamat datang di sesi bedah materi kali ini. Kita bakal mengupas tuntas dan memetakan secara objektif filosofi yang sangat unik dari Ustadz Yusuf Mansur mengenai sedekah ekstrim dan gimana hubungannya sama imbal hasil finansial. Kita akan bedah langsung dari materi sumbernya, gimana beliau menggabungkan keyakinan spiritual yang mutlak dengan janji keuntungan ekonomi yang luar biasa nyata. Nah, biar lebih gampang ngikutin alur berpikirnya, kita udah bagi pembahasan ini jadi 5 bagian. Pertama, kekuatan niat yang lurus. Kedua, matematika sedekahnya. Ketiga, studi kasus dari Hino menuju Daihatsu. Keempat, bedanya doa dan pamrih. Dan terakhir, tantangan sedekah ekstrim. Langsung aja yuk kita mulai. Bagian pertama, kekuatan niat yang lurus. Jadi gini, menurut Ustadz Yusuf Mansur, fondasi paling dasar dari seluruh sistem ini adalah memutus total kebergantungan kita sama manusia. Beliau secara belak-belakan membandingkan rasa frustrasi kalau kita bergantung pada manusia, dibanding kedamaian kalau kita minta langsung ke Sang Pencipta. Berharap ke manusia itu ujung-ujungnya bikin kita harus ngejar-ngejar uang muka, nagih bayaran, dan menurut beliau itu bikin kita kehilangan harga diri. Tapi kalau berharapnya murni sama Allah, kita tetap terhormat. Jadi misalnya nih, Anda butuh mobil atau rumah buat dukung pekerjaan. Ya jangan ngemis minta fasilitas ke bos atau panitia, mintanya langsung yang spesifik ke Tuhan. Praktiknya di lapangan itu ditekankan banget. Beliau berargumen kalau penceramah agama itu nggak seharusnya bertingkah kayak selebritas. Nggak ada tuh yang namanya sistem minta DP atau uang muka buat ceramah. Nggak ada patokan tarif tertentu. Bahkan beliau cerita kalau dirinya nggak pakai asisten, ajudan, atau manajemen khusus buat ngatur jadwal dakwahnya. Biarkan semuanya mengalir aja. Filosofinya simpel. Kalau kita ngerjain pekerjaannya Tuhan, ya percayalah Tuhan sendiri yang bakal ngurus kompensasinya. Nggak perlu negosiasi sama manusia. Masuk ke bagian kedua, matematika sedekah. Terus, gimana prinsip mandiri tadi bisa berubah jadi semacam matematika harfiah dari imbalan Tuhan? Disinilah bagian paling menariknya. Bersedekah buat beliau itu bukan cuma soal kebaikan moral, tapi benar-benar diposisikan jadi keputusan finansial yang sangat disengaja. Beliau dengan santai nanya gini, "Lu mau bawa pulang 5 juta, apa 50 juta? Kalau mau 10 kali lipat, gampang caranya, sedekahin aja." Jadi sedekah itu dilihat sebagai instrumen investasi dengan garansi keuntungan yang mutlak. Nah, ini dia formulanya. Coba perhatikan angkanya. Setiap kali kita melepaskan 100% penghasilan buat amal, beliau mengklaim imbalannya bakal otomatis dikali 10. Dan ingat, skalanya nggak ada batas atas. 1 juta disedekahkan jadi 10 juta. 10 juta berubah jadi 100 juta, terus berlipat jadi 1 miliar, 10 miliar, dan seterusnya. Kalau nabung biasa kan butuh bertahun-tahun ya, cuma buat sekedar bisa DP rumah. Tapi dengan matematika sedekah ini, proses panjang itu ibaratnya dipotong kompas. Angka 2 triliun rupiah, fantastis banget kan? Beliau pakai perusahaannya sendiri, Paytrend, sebagai bukti nyatanya. Omsetnya diklaim nyentuh triliunan rupiah. Dan pencapaian ini diraih bukan dengan cara nimbun modal secara konvensional, melainkan karena prinsip memberi dan sedekah ini diterapkan terus-menerus di level korporat. Lanjut ke bagian ketiga, dari Hino menuju Daihatsu, sebuah studi kasus nyata bernilai miliaran. Biar ini nggak cuma kedengaran kayak teori di awang-awang, mari kita telusuri lini masa dari pengalaman pribadi beliau sendiri yang melibatkan 2 perusahaan otomotif besar. Ceritanya, beliau diundang ceramah di Hino, lalu dikasih amplop honor 25 juta rupiah. Langkah selanjutnya, disedekahkan. Semuanya, 100% uang di amplop itu diserahkan buat amal seketika itu juga. Nah, ajaibnya, cuma berselang 1 atau 2 minggu kemudian, pas beliau ceramah di acara Daihatsu, beliau secara tak terduga ketemu sama pengusaha bernama Haji Budi. Dan pengusaha ini seketika nawarin porsi saham di sebuah bisnis logistik kelas raksasa. Hasil akhirnya benar-benar mencengangkan. Uang 25 juta rupiah yang disedekahkan tadi tahu-tahu terkonversi jadi saham di kerajaan bisnis yang ngurus 100 truk tronton besar dan 40 truk Hino Paru buat proyek Meikarta. Logikanya kan nggak mungkin kita bisa dapat saham di perusahaan ratusan miliar, cuma modal lobby-lobby pakai uang 25 juta rupiah kan? Bagi beliau, lompatan ajaib ini murni terjadi karena kekuatan faktor pengali dari sedekah ekstrimnya. Masuk ke bagian keempat, perbedaan, doa, dan pamrih. Di sini kita akan lihat gimana beliau merespon argumen balasan.
Tentu aja, kalau kita ngomongin konsep ngasih uang biar jadi kaya, pasti ada kritik teologis yang tajam. Bukannya memberi buat nyari untung itu namanya pamrih ya? Nah, beliau merespon perdebatan ini dengan memisahkan dua definisi secara tegas. Menurutnya, niat itu kemurnian ibadah kita, kayak pas sholat duha, ya niatnya murni ibadah ke Tuhan. Tapi doa, itu adalah momen saat kita meminta hal duniawi secara spesifik, kayak rezeki yang berlimpah setelah ibadahnya selesai. Meminta kekayaan itu, tegas beliau bukan pamrih, itu sekedar interaksi doa yang wajar dari manusia sebagai makhluk ke Tuhan yang maha kaya. Buat menguatkan argumennya, beliau ngutip doa keselamatan yang sangat familiar buat kita. Beliau menyoroti satu detail kecil tapi penting. Kata dunia itu disebut lebih dulu sebelum akhirat. Secara konseptual, ini memvalidasi keinginan kita semua buat sukses dan sejahtera di dunia. Gak ada yang salah dengan mengejar kemakmuran finansial, selama permohonan itu cuma diajukan ke Tuhan, bukan ngemis ke manusia. Dan akhirnya kita tiba di bagian kelima, tantangan sedekah ekstrim. Seluruh konsep ini bermuara pada satu tantangan radikal buat kita semua. Beliau mengajak para pendengarnya buat langsung praktek lewat 3 langkah ekstrim ini. Pertama, terima gaji Anda bulan ini. Kedua, injak uang tersebut. Istilah injak ini adalah cara beliau memaksa kita nyerahin 100% dari gaji itu ke kotak amal, tanpa sisa sedikit pun. Dan ketiga, pulanglah, bersabar, jangan nuntut apa-apa, dan biarkan Tuhan yang ngatur gimana caranya ngembalin uang itu 10 kali lipat ke kantong Anda. Dan yang bikin merinding, tantangan ini nggak cuma dilempar ke bos-bos miliarder loh. Beliau justru secara spesifik menantang kelas pekerja yang napasnya bergantung pada gaji bulanan. Mulai dari buruh pabrik yang gajinya 3 jutaan, driver ojek online, pegawai Pemda, sampai guru ngaji di daerah-daerah. Beliau menantang mereka buat ngambil lompatan iman yang sangat menakutkan ini, keluar dari zona nyaman supaya bisa memutus rantai kesulitan ekonomi keluarga. Kalau Anda butuh bukti nyata bahwa ini jalan, beliau menutup dengan sebuah angka. Organisasinya saat ini mampu menanggung biaya operasional dan menggaji lebih dari 16.700 guru pengajar di seluruh Nusantara. Seluruh ekosistem pendidikan masif ini digerakkan murni oleh keyakinannya terhadap sistem pelipat gandaan uang sedekah yang udah kita bahas tadi. Nah, kita akhiri sesi bedah materi kali ini dengan satu pertanyaan provokatif yang dilempar langsung dari puncak khotbah beliau. Beranikah Anda menginjak alias menyerahkan seluruh gaji Anda bulan ini buat ngebuktiin sendiri apakah matematika sedekah ini beneran bekerja dalam hidup Anda? Terlepas dari setuju atau enggaknya Anda secara analitis, gagasan ini sukses bikin kita mikir ulang tentang garis batas antara kalkulasi uang logis dan keyakinan spiritual tanpa batas. Terima kasih udah menyimak, semoga ini ngasih Anda perspektif baru yang berharga.